Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada kali ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, setelah kemarin kita mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, pada pertemuan kali ini kita akan membahas saluran-saluran mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan saluran-saluran mobilitas sosial? Yaitu tempat terjadinya mobilitas sosial. Di tempat inilah terjadinya mobilitas sosial. Tentu kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang ada untuk membawa seseorang atau kelompok kepada kedudukan yang baru dalam kehidupan masyarakat. Social circulation adalah proses mobilitas sosial vertikal yang melalui beberapa saluran. Ada berapa saluran mobilitas sosial? Baik, menurut Pitirim Sorokin, social circulation ataupun saluran dari mobilitas sosial yang pertama adalah angkatan bersenjata. Selanjutnya yaitu lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, yang terakhir adalah saluran lainnya. Mari kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan saluran-saluran ini. Kita bahas secara detail satu persatu. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Adalah organisasi yang biasanya digunakan dalam saluran mobilitas sosial vertikal ke atas melalui prosedur kenaikan pangkat. Misalnya, seorang polisi yang mampu menangkap bandar narkoba akan sangat berjasa kepada negara dan juga akan mendapatkan pujian yang tinggi dari masyarakat. Polisi yang telah membela nusa dan bangsa ini, selain mungkin mendapatkan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi, juga akan meningkatkan sosial di tengah masyarakat. Artinya, polisi yang sudah menangkap bandar narkoba itu, mobilitas sosialnya akan meningkat setelah melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba. Apa mobilitas sosialnya? Yang tadi disampaikan mengalami peningkatan, yaitu tadi pengangkatan atau naikan pangkat, itulah yang disebut sebagai kenaikan mobilitas sosial. Selanjutnya, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku terhadap masyarakat yang ada kaitannya dalam kehidupan beragama. Melalui lembaga keagamaan ini juga dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan distandarkan. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang lebih baik akan dihormati oleh masyarakat pada umumnya, dan dia diangkat sebagai pemuka agama dan menjadi panutan dalam masyarakat. Kalau kita perhatikan di situ
ada gambar dua tokoh agama, yaitu Agim dengan Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dikenal dengan UAS ya. Seperti halnya UAS ya, Ustadz Abdul Somad, masyarakat sudah mengenal beliau. Beliau akan menjadi magnet dimanapun beliau ketika berceramah. Orang-orang akan berbondong-bondong ketika beliau hadir berceramah. Dalam hal ini, beliau dapat dikatakan sebagai agen dalam saluran mobilitas sosial. Ketenaran seseorang, popularitas seseorang dapat meninggikan popularitas seseorang. Seseorang individu dapat menyalurkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya dengan melalui saluran mobilitas sosial sebagai pembuka agama dari lembaga keagamaan tersebut. Pada agama Islam misalnya memperingatkan bahwa semua di bumi ini adalah sama di hadapan Allah kecuali proporsi ketakwaannya. Hal ini secara tegas membuat ulama dan ustadz yang ahli dari segi agama dan ibadahnya memiliki status sosial yang tinggi. Kenapa mereka, para ulama itu ditinggikan? Karena memang Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya, yaitu Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling dekat denganku yaitu adalah orang yang paling takwa. Orang-orang seperti halnya Ustadz Abdul Somad, Agim, ataupun tokoh-tokoh agama yang lainnya, maka dengan keilmuan yang beliau miliki akan ditinggikan di tengah-tengah masyarakat, akan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan formal adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah, perguruan tinggi yang bersifat umum ataupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dan dalam lembaga pendidikan, seorang anak dikenalkan dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga pendidikan atau sekolah dianggap sebagai social elevator ataupun tingkatannya. Dengan demikian, sekolah merupakan salah satu saluran untuk mobilitas sosial yang bergerak dan berkedudukan dari yang lebih rendah ke arah yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah kalau waktu masih SD ke habis dari SD ke SMP, habis SMP ke SMA, itu namanya mengalami peningkatan status sosial. Habis dari SMA, kuliah. Nah, umumnya lembaga pendidikan adalah saluran konkret mobilitas sosial vertikal ke atas serta social elevator atau perangkat yang melakukan pergerakan dari kedudukan lapisan sosial yang rendah ke yang lebih tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika masih SD naik ke SMP, setelah itu naik lagi ke SMA, setelah itu ke perguruan tinggi. Dengan adanya pendidikan dapat senantiasa memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meraih tingkatan sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga yang perekonomiannya rendah, ketika mampu mendapatkan pendidikan yang baik, akan menerapkan ilmu yang didapatnya untuk berdagang. Dengan menerapkan ilmu ini akan meningkatkan usahanya, sehingga akan memperbaiki status sosialnya. Jadi dari hasil pendidikannya, mereka itu akan memperoleh ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuannya itu mereka akan bisa bertahan hidup, yaitu dalam mencari nafkah.
Selanjutnya yang keempat, organisasi politik. Seseorang bisa bila ingin mengadakan perubahan pada dirinya dengan melalui menjadi anggota organisasi salah satu partai politik. Ya. Organisasi politik dapat memberikan peluang besar bagi anggotanya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Status seseorang bisa meningkat jika seorang tersebut berdedikasi dan mampu memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat. Jadi, masyarakat yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang lainnya ataupun orang yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun orang-orang terdekatnya, akan status sosialnya, yaitu organisasi sosialnya akan meningkat, ya. Selain angkatan bersenjata, organisasi politik akan membuat para anggotanya mempunyai rasa loyal dan dedikasi tinggi dalam mendapatkan jabatan yang tinggi agar status sosialnya meningkat. Anggota politik akan dipandang sebagai tokoh masyarakat, terlebih jika mereka memiliki jabatan tinggi seperti anggota legislatif atau lembaga eksekutif. Misalkan setelah mereka mendaftarkan diri sebagai caleg calon legislatif dan terpilih, maka di tengah-tengah masyarakat mereka memiliki jabatan. Status sosialnya ataupun mobilitas sosialnya semakin tinggi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi di Indonesia seperti perusahaan dagang besar, koperasi simpan pinjam, BUMN, BUMS maupun organisasi ekonomi lainnya dapat senantiasa meningkatkan pendapatan seseorang. Sehingga semakin besar prestasi yang didapatnya, semakin besar pula jabatan yang dimilikinya. Dengan memiliki jabatan yang tinggi akan mendorong seseorang mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Penghasilan yang banyak ini akan membuat seseorang bertambah kekayaannya. Kekayaan bertambah yang dimiliki inilah yang meningkatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Semakin bertambah hartanya, semakin kaya, maka di tengah-tengah masyarakat akan status sosialnya akan bertambah. Selanjutnya yang keenam, organisasi keahlian ataupun profesi. Jenis organisasi keahlian yang berada di tengah-tengah masyarakat seperti Persatuan Artis Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Persatuan Advokasi Indonesia, dan organisasi keahlian lainnya, termasuk salah satu terjadinya saluran mobilitas sosial. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam organisasi tersebut yang menghasilkan adanya kemungkinan terjadinya suatu mobilitas sosial ke tingkatan yang lebih besar. Artinya, orang-orang yang memiliki keahlian tertentu seperti halnya dokter spesialis anak atau dokter spesialis gigi dan seterusnya, di tengah-tengah masyarakat akan memiliki mobilitas yang tinggi, ya, dihormati di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah anak-anak sekalian 6 saluran-saluran mobilitas sosial yang bisa menjadi tempat terjadinya mobilitas sosial. Sekali lagi, manfaat kita mempelajari mobilitas sosial adalah kita sebagai seorang muslim berusaha semaksimal mungkin agar hari ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk memperoleh hasil yang baik, dan diniatkan untuk menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kekurangan. Apabila nanti ada yang belum dipahami, silakan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.